Saya 50 tahun jadi polisi ya Pak ya. Dan sudah melihat para jenderal polisi itu, pimpinan Hmm. polisi. Rasanya yang seperti Pak Hugeng itu hampir tidak ada Pak. Ya, saya Arianto. kira ini sosok yang paling bagus ya. Hmm. Pembelajaran yang paling bagus untuk bangsa ini dan juga untuk polisi. Ya. Selama ini kan kita sudah mendengar lah polisi itu dikritik terus gitu terus perilakunya begitu mengecewakan masyarakat dan sebagainya. Dan sudah dikasih contoh-contoh yang fatal bagaimana kalau polisi itu dirusak oleh para petinggi yang kurang bagus. Nah, Hmm. tapi kan selama ini kan upaya untuk perbaikan ke gizi itu kan nggak kelihatan jelas gitu loh. Ya. Jadi cuman tidak ada kiat-kiat yang nyata untuk menghilangkan apa-apa yang kemarin itu disorot oleh masyarakat. Nah, Oke. sehingga akhirnya setelah terjadi kayak gini kan seakan-akan tidak ada yang mau gitu. Oke. Maka kalau saya ditanya siapa yang cocok yang paling paling cocok gitu merubah polisi ini ya supaya bisa jadi bagus ini dibutuhkan seorang sosok ya yang Hmm. satu berintegritas tinggi dan masih mendambakan polisi itu baik nomor satu itu dulu Oke. dan yang kedua yang tahu penyakitnya polisi dan bagaimana cara menyembuhkannya itu jadi tahu kelemahan-kelemahan polisi dan bagaimana cara mengatasinya itu harus tahu. Jadi orang yang pengalaman juga mengenai tugas polisi situ gitu. Kalau Oke. hanya dilihat orang di luar ya cuman integritas tinggi, tapi dia nggak Ya. ngerti pola seluk-beluknya polisi ya percuma aja nanti reformasinya di mana bagiannya nggak ngerti gitu. Oke. Baik. Makanya ya Nah. kalau ada gagasan kemarin itu ada komisi yang ditunjuk, oke bagus aja nggak apa-apa. Hmm. Tapi nanti tolong dicari komisi yang di situ tuh bukan hanya orang yang jujur, orang yang berintegritas tinggi, tapi nggak ngerti problema polisi. Ya nanti reformasinya ya nggak mengena pada penyakit polisi itu Ya, gitu. pada akarnya ya. Itu Baik. kira-kira itu Pak jadinya Pak saya harapannya itu. Arianto, sekarang kan seperti Pak Bambang bilang tadi, desakan publik ini begitu kuat untuk mereformasi atau mengevaluasi institusi Polri yang dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, permasalahannya selalu ada dan sepertinya semakin pelik. Dan publik kemarin saya melihat di lini masa juga memunculkan sosok Jenderal Hugeng yang dulu pada saat era Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno sangat diulu-ulukan oleh masyarakat. Sosok Jenderal Hugeng yang dekat dengan masyarakat, berintegritas tinggi, tidak mau ditekan oleh kekuasaan. Saya ingin bertanya, di era sekarang ini, sosok Jenderal Hugeng masih ada nggak sih di institusi Polri? Dan Anda percaya nggak sosok itu masih ada di institusi Polri, Pak Arianto? Ya saya 50 tahun jadi polisi ya Pak ya. Dan sudah melihat para jenderal polisi itu, pimpinan Hmm. polisi. Rasanya yang seperti Pak Hugeng itu hampir tidak ada, Pak. Hampir Iya. tidak ada. Sulit Oke. untuk yang sama dengan dia. Saya yang merasa diri saya tidak pernah korupsi dan amat semacamnya, saya nggak bisa menyamai dengan Pak Hugeng itu. Gitu loh Pak. Oke. Jadi Nah. Pak Hugeng itu menjadi sosok ideal Hmm. ya. Dan Oke. kesitulah polisi ingin menuju. Pak Sigit Oke. ini Hmm. sudah mereka dalam rangka mengembangkan seperti Pak Hugeng itu ada Hugeng Oke. Award. Oke. Itu sudah Kalau gitu, mendingan ya. Tetapi ya. terus terang Pak, untuk Mhm. mencari orang yang sejujur beliau dan orang integritasnya sangat tinggi kayak gitu, sangat sulit di dalam zaman modern sekarang ini. Maka Oke. tapi paling tidak ya Kita harus harus tetap dicari optimis, Pak. Pak. Iya Itu harus harus optimis kalau ya. memang untuk Kan memperbaiki institusi Polri kita Tribrata harus masih mencari ada. Tapi Jenderal saya Hugeng nggak boleh berikutnya. ngomong dong, oh ada. Saya nggak bisa nunjuk Nanti orangnya. memberikan harapan palsu ya, Pak ya. Saya Aldin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.